Bayangkan situasi ini. Rupiah kita hari ini, 22 Januari 2026, bergerak di kisaran 16.900 per dolar. Bank Indonesia bahkan sempat bilang rupiah bisa mendekati level 17.000. Normalnya, kalau mata uang jatuh, ekonomi hancur, dan pasar saham ikut runtuh kan? Tapi tunggu dulu. Indonesia justru menunjukkan keajaiban yang bikin dunia melongo. Di tengah tekanan rupiah ini, indeks harga saham gabungan kita justru mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tanggal 19 Januari kemarin, IHSG tembus 9.133 poin. Bahkan sempat menyentuh 9.156 poin di pembukaan perdagangan berikutnya. Ini seperti melihat orang sedang kehujanan tapi tetap kering. Aneh kan? Yang lebih aneh lagi, saat banyak orang panik dan berlarian menjual aset mereka, investor asing justru diam-diam sedang memborong saham-saham strategis kita. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan investor asing membukukan pembelian bersih 3,08 triliun rupiah di pasar saham pada pertengahan Januari, meskipun mereka melepas obligasi. Mereka melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Mereka tahu Indonesia adalah harta karun di tengah badai global. Di video ini kita akan bedah tuntas 3 hal penting. Pertama, kenapa rupiah melemah, tapi ini bukan kiamat. Kedua, kenapa IHSG malah cetak rekor saat semua orang panik. Dan ketiga, strategi apa yang harus kalian lakukan supaya aset kalian tidak dicuri asing di harga murah. Jadi tonton sampai habis, karena di akhir video saya akan kasih tahu kalian langkah konkret yang harus diambil hari ini. Kita mulai sekarang. Bagian 1. Rupiah melemah, panik atau strategi? Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan fakta di lapangan. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, rupiah dibuka menguat tipis ke 16.929 per dolar. Tapi sepanjang Januari, rupiah memang tertekan, sempat menyentuh 16.970-an, mendekati level psikologis 17.000. Bagi yang masih ingat trauma tahun 1998, angka ini bikin jantung berdebar. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian panik dan langsung jual semua aset, kita perlu pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena dollar smile. Ada istilah ekonomi namanya dollar smile atau senyuman dolar. Ini bukan berarti dolarnya lagi senang-senang ya. Menurut teori ini, dolar Amerika menguat dalam 2 kondisi. Kondisi pertama, saat ekonomi Amerika sangat bagus, semua orang mau investasi di sana. Dolar naik, itu wajar. Tapi kondisi kedua inilah yang sedang terjadi sekarang. Dolar menguat justru ketika dunia sedang kacau balau. Memasuki awal 2026, kita tahu dunia tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik meningkat. Ada isu Greenland yang bikin ribut antara Amerika dan Denmark. Ada ancaman tarif dari Presiden Trump ke Eropa. Dalam situasi resiko tinggi seperti ini, investor raksasa global panik. Mereka melakukan aksi yang disebut safe haven, mencari tempat berlindung. Mereka tarik uang dari Eropa, dari Asia, dari pasar berkembang dan pindahkan semuanya ke dolar Amerika yang dianggap paling aman. Jadi penguatan dolar hari ini adalah penguatan paksa. Dolar menguat bukan karena ekonomi Amerika lagi sehat walafiat, tapi karena dunia lagi ketakutan dan dolar dijadikan benteng persembunyian. Bukan cuma rupiah yang kena, ini yang harus kalian pegang kuat-kuat. Melemahnya rupiah adalah dampak sistemik, bukan masalah fundamental kita. Coba lihat tetangga-tetangga kita. Apakah cuma rupiah yang kena hajar? Tidak. Yen Jepang, negara maju, babak belur. Won Korea Selatan, negara industri raksasa, juga tertekan hebat. Ringgit Malaysia, Baht Thailand semuanya merah. Bahkan rupiah India melemah paling dalam di antara mata uang Asia pada awal Januari, turun 0,31%. Kalau genteng rumah kalian bocor karena hujan badai, dan genteng rumah tetangga yang rumahnya mewah juga bocor, itu artinya badainya yang kuat, bukan rumah kalian yang bobrok. Fundamental kita masih kuat. Faktanya secara fundamental, ekonomi Indonesia di awal 2026 ini tetap solid. Bank Indonesia baru saja menggelar rapat Dewan Gubernur dan memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI rate di 4,75%. Ini menunjukkan kepercayaan diri bahwa ekonomi kita stabil. Pertumbuhan ekonomi kita masih konsisten di atas 5%, salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Inflasi terkendali dalam target 2,5 plus minus 1%. Orang-orang masih belanja, pabrik masih produksi, ekonomi masih berputar. Cadangan devisa kita masih kuat, jauh di atas standar kecukupan internasional. Bank Indonesia aktif melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas. Mereka bilang akan tidak segan-segan melakukan intervensi dalam jumlah besar di pasar luar negeri maupun dalam negeri.
Jadi analogi sederhana, biar kalian paham, saya kasih analogi. Bayangkan Indonesia ini kapal besar yang sedang berlayar. Tahun 1998 dulu, kapal kita lambungnya bocor, kayunya lapuk, mesinnya rusak. Begitu ada ombak besar, kapal nyaris tenggelam. Tapi hari ini di 2026, kapal Indonesia sudah beda. Lambungnya sudah diganti baja lewat program hilirisasi, kita tidak lagi cuma ekspor bahan mentah. Mesinnya sudah baru lewat pembangunan infrastruktur, cadangan bahan bakarnya penuh, itu cadangan devisa kita. Memang ombak di luar sana lagi tinggi-tingginya. Kapal kita pasti goyang. Kurs rupiah naik turun itu guncangannya. Tapi ingat, goyang bukan berarti tenggelam. Kapal kita didesain untuk menerjang ombak ini. Kita berguncang tapi tetap melaju ke depan. Strategi Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan strategi triple intervention, masuk ke pasar spot, masuk ke pasar obligasi, dan menjaga agar rupiah tidak liar. Plus kita punya senjata baru namanya Local Currency Transaction atau LCT. Kita dagang dengan China, Jepang, dan ASEAN, tidak lagi wajib pakai dolar. Kita bayar pakai rupiah, mereka bayar pakai mata uang mereka. Ini mengurangi ketergantungan kita pada dolar yang lagi mengamuk. Jadi kesimpulannya, jangan panik dengan angka 16.900 atau bahkan 17.000. Itu bukan kiamat. Itu harga yang harus kita bayar karena dunia sedang sakit. Selama fondasi rumah kita kuat, badai ini pasti berlalu. Tapi tunggu, ada yang lebih menarik. Di bagian berikutnya, kita akan bedah tuntas fenomena aneh yang bikin ekonom dunia bingung. Kenapa IHSG malah cetak rekor saat rupiah melemah? Stay tune. Bagian 2, anomali ajaib. IHSG tembus rekor. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Biasanya ada hukum besi dalam ekonomi. Jika mata uang suatu negara jatuh, pasar saham negara itu pasti ikut longsor. Investor asing kabur, bursa merah membara. Itu logika dasarnya kan? Tapi hari ini Indonesia mematahkan hukum besi itu. Kita menampar teori ekonomi lama dengan fakta yang mencengangkan. Rekor demi rekor. Coba cek data IHSG kita. Saat rupiah sedang berkeringat dingin menahan tekanan dolar, IHSG kita justru menunjukkan tren naik yang sangat kuat. Tanggal 19 Januari 2026, IHSG ditutup di level 9.133,87, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tanggal 20 Januari, pembukaan perdagangan IHSG langsung terbang ke 9.156,19. Tanggal 21 Januari sempat koreksi tipis, tapi masih bertahan di atas 9.000. Sepanjang Januari 2026, IHSG sudah naik 5,65%. Dibandingkan tahun lalu, naik 27,19%. Ini gila! Para analis bahkan memprediksi IHSG bisa tembus 9.200-an dalam waktu dekat. Ini seperti melihat orang sedang kehujanan tapi tetap kering. Kok bisa? Jawabannya sederhana tapi powerful. Bagi investor asing yang pegang dolar, Indonesia sedang obral besar-besaran. Ini logika dagang sederhana yang sering kita lupakan saat panik. Bayangkan, kalian investor kaya dari Amerika, pegang uang dolar. Dulu, $1 cuma dapat Rp16.100. Itu posisi Agustus 2025. Sekarang, $1 dapat Rp16.900. Artinya, uang kalian jadi sakti, daya beli di Indonesia naik drastis. Saham-saham perusahaan top di Indonesia, tambang, perbankan, telekomunikasi yang fundamentalnya bagus, tiba-tiba harganya jadi murah banget kalau dihitung dalam dolar. Ini adalah momentum belanja besar-besaran. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan faktanya. Pada periode 12-15 Januari 2026, investor asing mencatat pembelian bersih Rp3,2 triliun. Minggu pertama Januari, mereka beli bersih Rp2,04 triliun. Saham apa yang mereka beli? Mereka tidak beli saham sembarangan. Mereka borong sektor-sektor unggulan. Pertama, perbankan. Saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI diserok investor asing senilai Rp575,7 miliar hanya dalam seminggu pertengahan Januari. Bank Sentral Asia BBCA juga masuk daftar dengan pembelian bersih lebih dari Rp500 miliar. Bank Negara Indonesia BBNI, Bank Mandiri BMRI, semuanya dibeli. Kedua, sektor tambang dan mineral. Saham Vale Indonesia INCO dibeli asing Rp670,9 miliar.
Aneka tambang ANTM diserap 628 miliar. Kenapa? Karena Indonesia jadi pemain kunci hilirisasi mineral dunia, nikel, tembaga, emas. Ketiga, sektor konsumer dan industri. Astra International atau ASII, berbagai emiten consumer goods, semuanya jadi target. Investor asing berpikir begini, oke, rupiah lagi lemah sementara karena kepanikan global. Tapi perusahaan Indonesia ini untungnya triliunan, manajemennya bagus, pasarnya 280 juta orang. Mumpung kurs lagi murah, ayo kita borong sahamnya. Nanti pas rupiah kuat lagi, kita untung double dari kenaikan saham dan dari selisih kurs. Kenapa mereka yakin pada Indonesia? Ada beberapa alasan fundamental yang bikin investor asing percaya diri. Pertama, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia stabil, konsumsi rumah tangga terjaga. Orang Indonesia masih hobi belanja, masih jajan, masih traveling. Ini membuat roda ekonomi berputar kencang. Kedua, Indonesia dianggap safe haven baru di Asia. Tiongkok ekonominya melambat, Jepang masuk resesi, Eropa lagi perang, Amerika pusing sama utang. Investor mau taruh uang di mana? Ya di Indonesia. Ketiga, kemandirian ekonomi lewat hilirisasi. Dulu kita cuma jual tanah, jual biji nikel mentah. Sekarang kita jual baterai, jual besi baja, jual produk jadi. Dunia melihat ini sebagai jaminan masa depan. Indonesia punya barang yang dibutuhkan dunia sampai puluhan tahun ke depan. Keempat, sektor keuangan yang tangguh. Bank-bank Indonesia punya rasio modal yang sangat tinggi, kredit bermasalah rendah, margin keuntungan besar. Bandingkan dengan bank di Amerika atau Eropa yang banyak bangkrut. Data pendukung. Secara kumulatif sepanjang awal 2026 sampai pertengahan Januari, investor asing membukukan pembelian bersih di pasar saham 6,16 triliun rupiah. Ini menunjukkan tren yang konsisten. Mereka percaya pada nilai intrinsik perusahaan Indonesia. Indeks LQ45 yang berisi 45 saham paling liquid juga ikut menguat. Sektor konsumer non-siklikal naik 2,1%, sektor industri naik 1,78%, sektor kesehatan naik 1,34% di minggu pertama Januari. Pesan untuk investor lokal. Ini yang bikin miris, sementara investor asing yang ribuan kilometer jauh percaya pada Indonesia, kita yang tinggal di sini malah panik. Kita yang punya barang, kita yang ketakutan. Orang asing yang tepuk tangan dan beli barang kita di harga diskon. Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. Jangan sampai kejadian seperti krisis lalu terulang. Investor lokal panik jual murah, investor asing yang tampung. Giliran ekonomi membaik, investor asing yang menikmati untung. Tapi tunggu dulu, tidak semua saham dibeli asing. Ada beberapa yang mereka jual, dan yang menarik, mereka fokus beli di sektor tertentu. Di bagian berikutnya, kita akan kupas tuntas saham mana yang jadi incaran utama dan strategi apa yang bisa kita tiru. Jangan kemana-mana. Bagian 3. Sektor perbankan. Emas yang diburu. Sekarang, kita masuk ke jantung pembahasan. Dari semua sektor yang ada, satu sektor jadi primadona utama investor asing, perbankan. Kenapa perbankan? Kenapa bukan teknologi atau consumer goods? Mari kita bedah. Data pembelian asing di perbankan. Lihat datanya. Minggu kedua Januari, Bank Rakyat Indonesia BBRI jadi saham paling banyak diserok asing dengan nilai 575,7 miliar rupiah pembelian bersih. Ini melanjutkan tren minggu sebelumnya, di mana BBRI juga dibeli 653,5 miliar. Bank Sentral Asia BBCA masih jadi incaran dengan pembelian lebih dari 500 miliar. Bank Negara Indonesia BBNI, Bank Mandiri BMRI, semuanya masuk daftar top buy. Memang ada volatilitas, kadang mereka profit taking atau ambil untung, tapi tren besarnya jelas, akumulasi kepemilikan di saham perbankan. Kenapa perbankan Indonesia menarik? Ada beberapa alasan teknis dan fundamental. Pertama, margin keuntungan atau net interest margin Bank Indonesia salah satu tertinggi di dunia, bisa 4-6%. Bandingkan dengan bank di Amerika atau Eropa yang marginnya tipis, cuma 1-2%. Kedua, rasio kecukupan modal atau CAR bank kita sangat tinggi, di atas 20%.
Standar internasional cuma 8%. Ini artinya bank kita punya bantalan sangat tebal untuk hadapi guncangan. Ketiga, tingkat kredit bermasalah atau NPL sangat rendah, sekitar 2-3%. Artinya orang Indonesia rajin bayar utang, bank tidak banyak rugi. Keempat, pertumbuhan kredit masih bagus. Desember 2025 pertumbuhan kredit mencapai 9,69%, tertinggi dalam 10 bulan terakhir. Ini menunjukkan ekonomi masih bergairah. Kelima, dividen yang jumbo. Bank-bank besar kita sering bagi dividen dengan yield 8-9%. Ini sangat menggiurkan dibanding bunga deposito yang cuma 3-4%, atau obligasi yang 6%. Proyeksi 2026. RHB Sekuritas memproyeksikan laba perbankan tumbuh 12% pada 2026. Ini berbalik dari penurunan 3,2% di 2025. Apa yang mendorong? Pertama, penurunan biaya dana. Bank Indonesia sudah pangkas suku bunga total 150 basis poin antara September 2024 sampai September 2025. Ini bikin bank bisa dapat dana lebih murah. Kedua, ekspansi net interest margin. Dengan biaya dana turun tapi suku bunga kredit tidak turun sebanyak itu, margin bank melebar. Ketiga, kualitas aset yang makin solid. Bank sudah melewati titik terendah NPL, sekarang lagi fase recovery. Rekomendasi analis. RHB Sekuritas kasih rekomendasi overweight untuk sektor perbankan dengan saham pilihan. BBCA dengan target harga Rp10.260, BBNI target Rp4.990, BBRI target Rp4.300, BBTN target Rp1.430. Analis lain juga kompak. BRI Dana Reksa Sekuritas kasih rekomendasi buy untuk BBNI dengan target Rp4.700. Henan Putirai kasih hold untuk BMRI dengan target Rp5.300. Risiko yang perlu diwaspadai. Tapi kita harus objektif. Ada beberapa tantangan. Pertama, permintaan kredit yang masih tertahan. Meski ekonomi tumbuh, orang dan perusahaan masih hati-hati ambil kredit baru. Kedua, kompetisi antar bank yang ketat. Untuk dapetin nasabah, bank kadang harus turunkan bunga kredit. Ini tekan margin. Ketiga, isu tata kelola. Ada kekhawatiran soal independensi Bank Indonesia setelah Presiden Prabowo mencalonkan keponakannya Thomas Djowandono jadi Deputi Gubernur BI. Ini sempat bikin rupiah tertekan. Tapi secara keseluruhan fundamental perbankan Indonesia sangat kuat. Ini bukan bank cengeng yang gampang kolaps. Perbandingan dengan 1998. Banyak yang takut ini seperti 1998, tapi bedanya sangat jauh. Di 1998, bank-bank kita bobrok, kredit macet di mana-mana, rasio modal negatif. Pemerintah harus keluarkan ratusan triliun untuk bailout bank. Sekarang, bank-bank kita untung triliunan rupiah, modal tebal, NPL rendah. Justru bank kita lah yang sumbang dividen besar ke negara untuk pembangunan. Di 1998, Bank Indonesia cadangan devisanya tipis. Sekarang cadangan devisa kita kuat, cukup untuk 6-7 bulan impor. Di 1998, utang luar negeri swasta sangat besar dan jangka pendek. Sekarang, utang terkelola baik, mayoritas jangka panjang. Pesan penting, bank-bank ini adalah tulang belakang ekonomi kita. Kalau mereka kolaps, negara bisa tutup. Tapi faktanya mereka makin kuat. Investor asing tahu ini, makanya mereka borong. Pertanyaannya, apakah kita sebagai investor lokal mau ikut memiliki, atau kita mau jual murah ke asing lalu menyesal kemudian? Di bagian selanjutnya, kita akan bahas strategi konkret yang bisa kalian lakukan hari ini. Jangan sampai aset kalian dicuri asing di harga murah. Bagian 4. Strategi untuk investor lokal. Oke teman-teman, sekarang pertanyaan besarnya, apa yang harus kita lakukan? Setelah tahu semua fakta ini, rupiah melemah karena faktor global, IHSG cetak rekor, asing borong perbankan, apa action plan kita? Jangan panic selling. Pertama dan paling penting, jangan panic selling. Jangan ikut-ikutan orang yang teriak kiamat, jual semua. Lihat datanya.
Pada tanggal 21 Januari kemarin, IHSG koreksi 1,36% karena ada aksi jual asing 1,88 triliun rupiah. Tapi ini profit taking yang wajar setelah naik tajam, bukan tanda kehancuran. Yang menarik, saham-saham yang dijual adalah saham tambang yang terkena dampak pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah karena masalah lingkungan. United Tractors UNTR merosot 14,3%, Astra International ASII turun 10%. Tapi lihat sektornya, ini spesifik ke perusahaan bermasalah, bukan ekonomi secara keseluruhan. Dan esok harinya, 22 Januari, IHSG langsung rebound naik 0,46%. Evaluasi portofolio. Kedua, evaluasi portofolio kalian. Tanya diri sendiri, apakah saham yang saya pegang punya fundamental kuat? Apakah perusahaannya masih untung dan tumbuh? Apakah ini saham blue chip atau gorengan? Kalau kalian pegang saham perbankan besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, tenang saja, fundamental mereka kuat. Justru ini waktu yang bagus untuk hold atau bahkan tambah di harga yang lebih murah. Kalau kalian pegang saham tambang yang kena imbas pencabutan izin, evaluasi lebih hati-hati. Lihat apakah perusahaan kalian termasuk yang bermasalah atau tidak. Dollar cost averaging. Ketiga, kalau punya dana lebih, ini waktu yang bagus untuk dollar cost averaging, beli bertahap. Jangan all in sekaligus, tapi juga jangan tunggu timing perfect yang tidak akan pernah datang. Misalnya, kalian punya dana 10 juta untuk investasi. Jangan masuk sekaligus. Pecah jadi 5 kali, masuk 2 juta per minggu selama 5 minggu. Dengan cara ini, kalau harga turun, kalian dapat harga lebih murah. Kalau naik, kalian sudah punya posisi. Fokus pada sektor defensif. Keempat, fokus pada sektor defensif yang tahan badai. Sektor apa? Perbankan. Seperti yang kita bahas, fundamentalnya kuat. Consumer staples, barang kebutuhan pokok. Orang tetap harus makan meski ekonomi susah. Saham seperti Indofood, Unilever, ini relatif stabil. Infrastruktur, jalan tol, listrik, air, ini kebutuhan dasar yang demand-nya tidak gampang turun. Hindari leverage berlebihan. Kelima, hindari leverage atau utang berlebihan. Jangan margin trading kalau tidak paham resikonya. Di pasar yang volatil seperti sekarang, leverage bisa bikin kalian forced sell rugi kalau harga turun mendadak. Main aman pakai uang sendiri, tidur lebih nyenyak. Diversifikasi. Keenam, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Spread investasi kalian. 40-50% di saham blue chip, 20-30% di reksadana, 10-20% di obligasi atau deposito, 10-20% di emas atau aset real. Dengan diversifikasi, kalau satu aset turun, yang lain bisa jadi buffer. Edukasi terus. Ketujuh, terus belajar. Subscribe channel seperti ini, baca laporan keuangan perusahaan, ikuti berita ekonomi. Investor yang educated tidak gampang ditipu oleh FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Perspektif jangka panjang. Kedelapan, punya perspektif jangka panjang. Investasi saham itu bukan judi. Ini kepemilikan bisnis. Kalau kalian beli saham BCA, kalian jadi pemilik bank BCA. Kalau banknya untung, kalian dapat dividen. Kalau harganya naik, kalian dapat capital gain. Volatilitas jangka pendek itu noise, yang penting tren jangka panjangnya. Dan tren jangka panjang ekonomi Indonesia masih ke atas. Contoh kasus nyata, lihat IHSG 5 tahun lalu, 2021, di kisaran 6 ribuan. Sekarang 9 ribuan, naik 50% dalam 5 tahun. Siapa yang hold sejak itu, mereka menikmati hasilnya. Ada masa-masa turun? Ada. Tapi yang sabar dan tidak panik, mereka menang. Pesan motivasi. Ingat, investor asing dari ribuan kilometer jauhnya percaya sama Indonesia. Masa kita yang tinggal di sini malah tidak percaya. Mereka lihat potensi 280 juta penduduk, kelas menengah yang tumbuh, sumber daya alam melimpah, demografi muda produktif. Mereka tahu 20-30 tahun ke depan, Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi besar dunia. Masa kita malah jual murah aset kita ke mereka?
Di bagian terakhir, kita akan rangkum semua dan saya kasih pesan penutup yang penting banget. Stay tune. Penutup dan kesimpulan. Oke teman-teman asupan otak, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas hari ini. Rangkuman poin utama. Pertama, rupiah memang melemah ke kisaran 16.900 sampai 17.000 rupiah per dolar. Tapi ini bukan karena ekonomi Indonesia hancur. Ini dampak sistemik global. Dolar menguat karena dunia lagi panik, bukan karena fundamental kita yang lemah. Kedua, terjadi anomali ajaib yang bikin ekonom bingung. Saat rupiah melemah, IHSG kita justru mencetak rekor tertinggi sejarah dunia di level 9.133 sampai 9.156. Ini karena bagi investor asing yang pegang dolar, Indonesia sedang obral. Mereka bisa beli aset berkualitas di harga diskon. Ketiga, sektor perbankan jadi primadona. Data menunjukkan investor asing borong saham BBRI, BBCA, BMRI, BBNI senilai triliunan rupiah. Mereka tahu Bank Indonesia punya fundamental kuat, margin tinggi, modal tebal, NPL rendah, dividen jumbo. Keempat, strategi kita sebagai investor lokal adalah jangan panic selling, evaluasi portofolio, fokus pada saham berkualitas, diversifikasi, dan punya perspektif jangka panjang. Benang merah. Benang merahnya jelas, Indonesia sedang didiskon karena kepanikan global, tapi nilai fundamentalnya tetap emas murni. Jangan buang emas cuma karena kena lumpur sedikit. Bersihin, poles, simpan baik-baik. Pertanyaan untuk kalian. Sekarang saya mau tanya ke kalian semua, setelah tahu fakta-fakta ini, di mana posisi kalian hari ini? Pilihan A, tim tahan benteng, kalian percaya ekonomi Indonesia kuat, tidak akan jual aset murah ke asing, bahkan siap beli lagi kalau ada kesempatan. Pilihan B, tim panik, kalian masih takut sama dolar 17.000, mau jual semuanya dan simpan uang di bawah kasur. Mana pilihan kalian? Tulis di kolom komentar. Saya tuan rumah kalau kalian siap mempertahankan aset bangsa. Saya pengen lihat kolom komentar penuh dengan energi optimisme anak bangsa yang cerdas finansial. Call to action. Dan jangan lupa, tekan tombol like kalau video ini berhasil menenangkan hati kalian dan bikin kalian lebih paham strategi ekonomi. Subscribe channel Asupan Otak untuk konten-konten ekonomi berkualitas berikutnya. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Kenapa harus subscribe? Karena di channel ini kita tidak jualan ketakutan, kita tidak jualan kepanikan, kita jualan wawasan, kita jualan pemahaman, kita jualan optimisme berbasis data. Informasi seperti ini, analisis mendalam dengan data real-time tidak akan kalian temukan di tempat lain yang cuma modal teriak krisis-krisis. Proyeksi ekonomi 2026 lebih detail. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2026. Ini penting supaya kalian tahu ekonomi kita sebenarnya akan kemana. IMF baru saja tanggal 19 Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% di 2026. Ini naik 0,2 poin dari proyeksi sebelumnya di Oktober. Untuk 2027, IMF proyeksikan kita tumbuh 5,1% juga. Bank Indonesia lebih optimis. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 4,9 hingga 5,7%, dengan 2027 mencapai 5,1 hingga 5,9%. Gubernur BI Peri Warjio bilang dengan sinergi kebijakan yang baik, ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Pemerintah sendiri punya target lebih tinggi. Menteri Keuangan optimis bisa capai 5,4%, bahkan ada ambisi mencapai 6%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas paling optimis. Mereka proyeksikan 5,8% hingga 6,3%. Apa yang mendorong optimisme ini? Pertama, konsumsi rumah tangga yang kuat. Ini kontributor terbesar PDB kita, lebih dari 50%, dan data menunjukkan konsumsi tetap terjaga. Indeks keyakinan konsumen naik dari 121,4 di Oktober jadi 124 di November 2025.
Indeks penjualan real tumbuh 5,9%. Kedua, program pemerintah baru mulai jalan. Program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil akan mulai efektif di 2026. Ini bukan cuma bansos biasa, ini stimulus ekonomi yang akan gerakan petani, peternak, pedagang sayur, supplier telur dan daging. Uang berputar dari level paling bawah. Ketiga, investasi infrastruktur masih jalan. IKN atau Ibu Kota Nusantara mulai intensif pembangunannya. Jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, semuanya terus dibangun. Ini nyerap tenaga kerja dan gerakan ekonomi daerah. Keempat, hilirisasi yang makin matang. Kalau 2024-2025 kita baru mulai smelter nikel, di 2026 kita sudah masuk produksi barang jadi seperti baterai kendaraan listrik. Pabrik-pabrik baterai mulai operasi. Ini nilai tambah yang jauh lebih besar dari cuma jual biji mentah. Kelima, kredit perbankan yang tumbuh. Desember 2025, pertumbuhan kredit capai 9,69%, tertinggi dalam 10 bulan. Bank Indonesia sudah turunkan suku bunga acuan 150 basis poin sejak September 2024. Ini bikin kredit lebih murah, mendorong orang ambil KPR, kredit usaha, kredit konsumsi. Keenam, digitalisasi ekonomi. QRIS sudah masuk desa-desa, UMKM makin terdigitalisasi, cross-border payment di ASEAN makin lancar, fintech berkembang pesat dengan pengawasan OJK yang ketat tapi suportif. Tantangan yang harus diwaspadai. Tapi kita juga harus realistis, ada beberapa tantangan